Sekarang kita masuk ke segmen baru nih, namanya Balas. Namanya Balas kata Manuel, dia bikin Bahas film lawas. Gila, emang beda ya kalau sineas ya. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Beda banget emang. Nggak ada urusan. Filmmaker kan beda Nggak ada urusan, halo. Halo, Tapi hari ini di segmen lawas ini Anda bertemu lagi bersama kami. Ya. Gua Aldo, ada Manuel di sini juga. Kita bakal ngebahas sebuah film yang udah tua banget dari tahun 2006 ya. 2006, berarti udah berapa tahun tuh? Udah sekitar berapa cuy? Berarti 4 tahunnya udah 2010. 18 tahun. 18 tahun coy. 18 tahun nggak sih? Bener ya? Bener nggak sih? 2023 sekarang. 2016. 4, 10, tambah 3. 13. 17. 17. 10, 3, 17. Iya, 17 tahun. Enggak tahu, 20 tahun. Orang ini 2020? 2003 dong. Oh iya benar sorry. Emang nih. 2006 kan? Ya intinya udah lama lah anjing. Ya, udah lama tapi masih Intinya bagus. mah, iya, wah ini mah gila. Ini pemerannya Brad Pitt ya. Salah satunya adalah Brad Pitt yang judulnya Babel. Iya, coba premis dulu dong lu. Premisnya, jadi ini ceritanya sebenarnya dimulai dari timeline yang cukup membingungkan sebenarnya. Dimana plotnya itu adalah soal ada seorang anak yang akhirnya dikasih senjata sama bapaknya. Tujuannya buat ngebunuh hewan-hewan buas yang bakal ngebunuh atau makan domba-domba ternaknya mereka. Kambing. Nah ternyata itu senjata digunain untuk shooting range ya sama anaknya ya. Nah, di mana ada beberapa mobil sama bus turis yang ditembak sama dia. Dan akhirnya dari situ mulailah banyak collateral damage dari peristiwa tersebut sampai akhirnya jadi konflik negara juga. Betul. Sebenarnya. Betul. Dan shotnya akan pindah-pindah ke beberapa negara yang sebenarnya lu dalam satu runutan di timeline awal mungkin lu akan bingung banget sebenarnya hubungan timeline 1, timeline 2 sama timeline 3 ini apaan gitu. Tapi ternyata nyatu secara seamless coy. Dan dia nggak usah perlu kasih tahu ke kita ini lagi di mana ya. Betul, Lagi tidak dimana perlu ada dan setting kapan. waktu, setting hari, setting jam, itu nggak perlu sama sekali karena lu bisa tahu sendiri sebenarnya settingan Betul. dari Ini mana. adalah definisi film yang show don't tell. Jadi nggak perlu ada teks berapa hari yang lalu, ini berapa ini lalu. Ya, ini kalau lu ingat seperti statementnya Manuel pada saat itu soal Lukman Sardi, aku udah bayar ini pest control ini katanya. Kamu tuh bukan pest control itu? Papa udah bayar tiap bulan. Dah, penting banget itu informasi itu. Dia gitu kan. Nah, di film ini tidak ada. Dan kalau di episode kedua Manuel bilang bahwa cut-cutnya tidak rapi, di Babel cut-cutnya itu benar-benar nggak nurunin tempo, lu setuju sama gue? Iya, benar. Bahwa ada film-film yang biasanya suka di-cut-cut, temponya turun jauh. Nah, ini temponya nggak kedodoran sama sekali. Bener. Karena kalau misalkan contohnya kayak yang kita baru bahas ya Telur Darah ya. Misalkan dia lagi serem terus tiba-tiba cut-cutnya ke Darah lagi happy itu ngebuang suasana lagi seremnya. Iya. Di sini enggak sih Di menurut sini nggak gua. sama sekali. Lu tetap tegang. Semuanya akan berkesinambungan. Betul. Tapi intinya ada satu scene yang paling menarik menurut gue di sini adalah scene Jepang di mana ada karakter wanita yang bisu membuka celana dalamnya dan memperlihatkan lu nggak pernah lihat film setira ini ngeliatin alat kelamin segitu gila. Iya, gue setuju. Gue juga kaget sih. Kaget itu. Awal pas pertama kali dibuka tuh kan dia buka beberapa kali kan. Iya. Pertama kali gue kira itu celana dalamnya itu kayaknya. Dia buka lagi. Yang ini Ada bulunya. wah persis sama, memang bentuk mah ini mah udah bentuk, udah lihat kelihatan. utan. Iya, Katanya. aduh, sampai Kaget gue pas parah, di situ. cuy, ya. Jadi ini film menurut gue yang sangat luar biasa adalah bagaimana menyambungkan beberapa timeline itu menarik banget dan dari barat tiba-tiba ke Jepang itu menurut gue pemilihan lokasi yang luar biasa banget. Karena lu bakal jadi bingung, anjing ini udah di daerah Amerika, terus ada daerah yang namanya daerah Timur Tengah, tiba-tiba ada Jepang cuy. Hubungannya ada Meksiko apa ya? juga. Ada Meksiko juga. Jadi sebenarnya ada 4 timeline nih. Iya. Boleh? 4 timeline, 4 tempat, 4 waktu, 4 karakter. 4 karakter dong. Ya 4 plot lah ya. 4 plot lah ya. Mungkin tapi saling berhubungan. Saling berhubungan semuanya ternyata. Awalnya mungkin kita mikir kenapa nih Brad Pitt sama istrinya lagi berantem. Gitu. Ternyata itu anaknya yang dibawa ke Meksiko. Betul. Ya itu. Jadi kayak inilah definisi collateral damage tuh yang kayak gini Yang kayak gini nih, seperti karir Manuel. Semenjak review Telur Darah nanti dia kena collateral damage dia kan. Karena dia bilang jelek gitu ya. Tapi menurut lo dari 4 timeline itu, plot mana yang menurut lo paling mengena buat lo? Paling mengena itu adalah waktu bagian si Timur Tengah. Timur Tengah, berarti Timur Tengah yang bagian tembak-menembak iya. Karena anaknya itu memang apa ya, negara berkonflik kali ya. Betul, dan susah banget. Low education level. Betul, jadi kayak dia mau show off ke saudaranya, tapi endingnya itu kan akhirnya dia menyerahkan diri dengan udah bunuh gua aja, saudara gua nggak salah, bapak gua nggak salah, bunuh gua aja. Saudaranya udah mokat, coy, ditembak. Dan ujung-ujungnya di media ya diberitakannya adalah teroris. Betul. Dan ini benar-benar ngasih 4 kultur dari negara masing-masing itu dengan sangat-sangat tepat banget. Betul. Luar biasa banget. Dan lu tau gak kenapa? Jadi gue bisa nonton, Well. Gue tuh ngecek sebenarnya
kenapa namanya Babel, gitu kan. Dan ternyata gue dapet fakta yang luar biasa banget kenapa ini namanya Babel. Ternyata Babel ini kan sebenarnya adalah Babilonia nih ceritanya. Dan pada saat itu semua orang tuh pakai satu bahasa. Habis itu dia kan dirubuhin Tuhan tuh. Akhirnya dikasih banyak bahasa supaya nggak ngerti-ngerti lagi. Iya, supaya ada bukan ngerti, supaya ada temboknya. Betul. Dan ternyata itu direpresentasikan dalam 4 negara tersebut di mana semuanya kalau lu lihat ada keterbatasan komunikasi. Iya, betul. Semuanya, betul. Semuanya. Dari yang Jepang itu bisu, Betul. yang Meksiko itu tiba-tiba ada rasisme juga dari pejabat-pejabat imigrasinya Amerika. Iya. Terus yang di Timur Tengah juga keterbatasan komunikasi untuk ngurusin ambulan karena ternyata itu daerah konflik dan Amerika udah langsung nyatakan bahwa ada tindakan terorisme. Iya. Karena dia Timur Tengah, jadi ada social constructure yang dibuat sama Amerika bahwa ini tindakan teroris nih. Dan ternyata mah cuman tembakan iseng. Iya. Jadi menurut gue ini luar biasa banget timeline-nya. Dia juga dahsyat banget. ngebangunnya itu adalah semua orang yang berkulit putih di sana tuh, maaf, lupa silent. Gak apa-apa, itu kan dari Koernes. Enggak, bener lagi anjir. Jadi ternyata di semua orang berkulit putih di sana itu takut sama orang-orang yang ada di Timur Tengah sana. Dan di akhirnya itu dikasih lihat bahwa ya ternyata orang-orang ini baik. Kasih makanan gratis. Bahkan di endingnya mereka yang bantu. Betul. Untuk ngangkat ke helikopter. Dan ketika dikasih duit, dia nggak mau. Nggak mau. Transfer aja Pak katanya. Transfer aja. Pakai QRIS Pak. Ada barcode. Tapi ini emang seru banget menurut gue. Apalagi salah satu scene yang menurut gue juga mengena adalah saat istrinya Brad Pitt ini minta Coca-Cola. Karena dia tahu bahwa Coca-Cola itu di kaleng dan paling bersih. Jadi memang di otak dia tuh kalau lu minum air putih dari daerah konflik mah ini daerah miskin sudah pasti kotor katanya. Karena dia mintanya es batu. Coca-Cola yang diet ya. Iya, diet Coke tapi tidak ada jadi Coca-Cola biasa dan es batunya dibuang sama dia. Brad Pitt lagi mau minum juga dibuang. Nah, ini gila, ini top banget cuy menurut gua. Ibu-ibu Meksikonya juga pecah banget ya menurut gua ya. Ini kasihan banget. Ini lo. Jadi anaknya kemana ya? Anaknya kan dijemput cuy. Oh iya, dicari. Akhirnya dapat dan akhirnya ibu-ibu ini udah menata karir di Amerika, akhirnya harus dideportasi hanya karena tindakan rasisme orang imigrasi sebenarnya. Itu jadi emang ini film gila banget menurut gua. Ini salah satu film terbaik. Iya, 2006 dan masih gila di tahun ini. Gila banget. Pecah banget dan kocak ya si Brad Pitt ini lagi main film Babylon juga di tahun 2022. Jadi judulnya sama. Dan ini soal masalah industri film yang lagi transisi. Nah, gue lagi minta Manuel nonton juga itu. Bareng sama Margot Robbie. Ya harusnya mungkin dia nggak mungkin review sejelek Udara lah. Oh, yang itu tahu. Jadi kalau bagi gue sih final verdictnya ini film bagus banget, valuable banget menurut gue, social isunya dapat, terus cut-cutnya bagus banget. Kalau kata temen sineas gue ini katanya nggak nurunin tempo. 2 jam tuh nggak tersia-sia buat betul sama sekali. Karena setiap scene tuh wah gila banget. Dulu mengira-ngira ini begini, ternyata endingnya begitu. Luar biasa sekali ini. 9 buat gue mah ini. Ya gue juga 9 sih. Bagus banget ini. Enggak, lu kan biasa di bawah gue biasa ngasih skor. Gue 8,9 gue. 8,9 nih. Karena sinias nggak boleh ngasih angka tinggi-tinggi. Iya. Kira-kira film apa lagi yang lawas-lawas yang kita harus tonton? Kemarin ada yang komen katanya nonton film RRR. RRR apa, Dok? RRR tuh film India anjing. Oh, lu suka? Coba kita tonton. Coba lu tonton Mel. Kita akan review coba ya. Gue udah nonton sekilas-sekilas. Kalau mau di review pun gue sebenarnya juga udah siap untuk nonton cuplikannya doang ya. Gue nonton trailernya sih. Coba lu tonton ya, kita akan tahu. Tapi sebenarnya gue akan cari waktu juga sama Manuel. Pasti kan dari lu pada ada yang mau kita sebenarnya ngobrolin film-film horor Indonesia yang lagi rilis di bioskop. Cuman Manuel namanya juga kan sineas sibuk, ya kan. Dia lagi ngurusin ngebenerin DOP Telur Darah ketiga. Gak benerin DOP. Lu udah ketiga lagi anjing. Kita akan lihat aja ya. Nah kalau final verdict dari lu lah, Well, kasih kesimpulan lah soal Babel menurut lu gimana? Kesimpulan gue sih ini film sempurna. Nggak ada kurangnya coy. Apa kurangnya nggak ada. Ya kenapa lu kasih 8,9, 10 dong? Tadi gue udah bilang 9. 9 tuh udah sempurna menurut gue. Kan karena 10/10 tuh cuma punya Under the Backbone. Oh iya benar. Kesempurnaan itu. Canda lu tuh masih era-era 2005. 2012. Masih lucu 2012. Iya masih lucu. Sekarang gue udah nggak lucu. Udah 9 tahun. Udah nggak sama sekali sih. Ya gitu sih menurut gue ini film yang sangat sempurna seperti Missing ya menurut gue. Tapi lu nggak setuju. Lu masa lu bandingin sama Missing beda sih genre, tapi menurut gue ini pokoknya film yang ketika gue nonton tuh gue nggak nyatet itu bagus menurut gue. Oh gitu. Patokan gue itu aja. Kalau gue nggak ada catatan berarti bagus. Acuan lu gitu dong. Acuan gue itu. Karena kalau gue nyatet gue gregetan biasanya. Berarti anjir kok bisa begitu. Berarti dari semua film yang udah kita tonton cuma Telur Darah yang lu punya. Enggak dong. Yang Berbalas Kejam gue ada. Terus yang Infinity Pool gue ada. Berbalas Kejam tapi kebetulan Reza Radian kemarin habis ngucapin thank you buat ucapan selamat ulang tahunnya. Terus di kolom komentar aku cuma suka sama Reza di film doang. Maksudnya apa ya? Karena
Kira-kira apa lagi film yang harus kita tonton di segmen closing balas film. ini karena saya takut. Iya. Tapi bagus actingnya Reza. Bagus, nggak bilang jelek. Lu apa kesimpulan tentang film ini? Ini sempurna banget, bagus banget. Plotnya luar biasa, fresh banget bahkan. Kenapa nggak 10/10 kalau sempurna? Ya kan karena itu tadi kata lu. 10/10 lagu. Nah, tapi ini bagus banget sih lu. Ini must watch kalau lu suka film. Ini kayaknya harus jadi salah satu staple movie yang harus lu tonton. Emang menurut lu apa aja? Yang kayak lu kalau suka film nonton ini gitu ya. Ya menurut gua kalau misal lu suka sama film-film yang gore action, menurut gua Pulp Fiction harus ditonton banget. Terus Shawshank Redemption harus ditonton banget. Menurut gua acuannya gampang, lu tamatin 100. Lu tau gak film apa yang ada semua genrenya dan bagus? Apa? Walter Mitty. Oh ya Walter Mitty gila sih. Semua genre, maksudnya bukan semua genre, semua tipe style apapun dari superhero ada, sama petualangan ada. CGI-nya semua ada, semua. Di situ Ben Stiller, ini kan perlu dibahas di boleh Walter film Mitty. bagus banget sih. Walter Mitty karena Walter Mitty juga salah satu yang bagus. Cuman kalau mungkin lu nonton masih terlalu kecil, mungkin agaknya kurang suka karena plotnya mondar-mandir. Iya betul. Ini sama Sean Penn juga kan ya? Yang mana tuh? Yang dia naik gunung, yang Iya. Jadi lu cobalah tonton Walter Mitty. Menurut gua sih emang film-film dulu justru emang harus ditonton banget sih. Iya. Buat lu ngerti. Ini syutingnya gua rasa 2 tahun lebih. Si Walter Mitty. Enggak, yang Babel ini. Dia ngeset satu itu 2006 berarti belum ada digitalisasi yang luar biasa. Iya. Udah gitu ini dia ada 4 set, 4 negara berbeda. 4 negara berbeda. Yang tentunya kita lihat di sini itu bukan bikinan. Iya karena di setnya datang semua. Datang semua, ada dikasih lihat icon-icon segala macam. Ya menurut gua ini syutingnya nggak mungkin cepet. Paling cepet setahun, paling cepet menurut gua. Karena ketika dia ngeset buat shot Kalau lu lebarnya bisa aja. ekspektasiin Babel itu 2 tahun, kalau Telur Darah tuh berapa lama? Nggak tahu, saya mah biasa. Enggak tadi Babel yang kompleks 15 hari. Lu puas lu. Puas gua. Ya, Namanya 15 karir hari. taman rusak makan seneng juga gitu 15 hari. Jadi 15 hari Mas Giri kata Manuel ya. Tolonglah Mas Giri ya di kontak-kontak Instagramnya. Tapi kalau kalian suka dengan obrolan film kita di hari ini, sekali lagi ingat ya kita tuh bukan tukang review, kita ngobrolin film. Jadi kalau misalnya kita ada kurang-kurang salah-salah ya namanya juga orang ngobrolin film. Benar, selera kita juga. Iya, makanya namanya Movie. Emang cuma nonton film gitu ya. Jadi silakan follow kita di Instagram ada di Movie. Kayaknya kita mungkin _Movie. Underscore Movie. Nanti kayaknya kita mulai bikin postingan-postingan soal film mungkin. Cuman kita belum sempat waktunya. Kita baru sempat bikin video-video doang. Jadi tungguin aja. Dan kalau mau follow Instagram Manuel untuk lihat karirnya lebih lanjut, lu bisa lihat degradasi atau Boleh, naik. karirnya hancur. Ada di Instagram Manuel Merson dan Instagram gua di Rivaldo Santosa. Ya. Sampai jumpa semuanya di review selanjutnya. Review selanjutnya menurut lu apa Wel kita? Kan kita balas nih. Ini Walter Mitty nih. Oh iya, di segmen oke. ini. Segmen ini Walter Mitty. Sampai jumpa. Dadah guys.